Yang penasaran sama kelanjutan proses UK lewat PT Mardel, simak video ini sampai habis, jangan di skip biar paham ya guys. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Wawan Kelayapan. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Lagi Paris guys. Ini bagi teman-teman yang baru gabung ya guys, pasti belum diklik subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya dan dinyalain juga tombol loncengnya agar kalau ada update terbaru dari aku, teman-teman selalu dapat notifikasi biar nggak ketinggalan update info terbaru dari Mas Wawan Kelayapan. Klik dulu guys. Oke. Terus bagi yang pengen kontak aku, ntar aku cantumin juga Facebook, Instagram, bisa DM atau inbox. Bagi teman-teman yang mungkin udah DM lama atau inbox lama mungkin belum kebales, kadang ternyata itu Facebook, kalau inbox Facebook itu masuknya ke spam. Kalau masuk ke spam aku jarang buka, itu baru tahu kemarin aku cek loh kok ternyata masuk spam, jadi aku baru bisa bales ya. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang merasa dicuekin, sebenarnya itu masuk spam. Oke. Ini bahas lagi ya, balik lagi ke topik pembahasan utama, itu proses perkebunan juga ya. Sebenarnya harusnya ini infonya itu aku sampaikan pertengahan bulan lalu, tapi karena lagi banyak lemburan jadi sampai nggak sempat ngonten ya guys, karena hampir sebulan kemarin banyak lemburan. Alhamdulillah buat tambah-tambah. Oke. Ini aku mau bahas yang pertama ini ya. Ini aku taruh di sini. Kemarin peteng. Nah ini kuotanya itu pas awal bulan lalu itu aku cek itu ada 380 awal bulan lalu ya. Nah terus aku cek baru sebelum bikin konten ini kemarin, itu kuotanya udah tinggal 319. Jadi emang proses terus ya, jadi emang prosesnya ini jalan dan kuotanya ini emang tetap 500. Jadi untuk tahun ini emang kuotanya 500. Itu yang pertama yang mau aku sampaikan. Terus ada lagi yang nanya, biasanya ada yang inbox, Mas UK masih buka apa enggak. Nah ini aku sertain link IG-nya, screenshot IG-nya Mardel. Ini juga ada yang nanya, admin masih bisa nggak join ke UK, dari Nikorin sini ya. Terus dari Mardelnya juga jawab, halo Kak, saat ini sudah ditutup ya, silahkan tunggu info terupdate melalui sosial media ya Kak. Nah, emang jadi sudah terjawab ya, ini dari akunnya Mardel sendiri. Emang untuk saat ini, untuk 2024 ini kuotanya udah penuh, jadi emang udah full. Jadi emang nggak ada pendaftaran lagi, tapi emang untuk proses yang udah proses, nah itu emang bertahap diberangkatin sampai 500 orang itu ya. Nah ini di IG-nya Mardel juga di post, pemberangkatan perdana PMI telah berangkat menuju UK dan didampingi Delif Subeki serta Direktur Program SWS UK, akan ditempatkan di kebun yang telah ditetapkan pada hari Rabu 8 Mei 2024 di rumah sate ya. Ini, nah ini fotonya aku taruh di sini ya. Pas pemberangkatan kayaknya tanggal 13 kayaknya, 13 Mei pemberangkatannya kayaknya. Nah itu udah berangkat untuk yang kloter pertama ya, sesuai tebakanku emang pemberangkatan kan Mei Juni kan, Mei Juni itu emang berangkat, maksimal Juli lah. Ntar kalau lebih dari itu kerjanya pasti cuma sebentar, karena ntar bulan 12 kan udah musim dingin, biasanya nggak ada kerjaan. Nah itu kabar baiknya dari proses juga ini ya, tapi emang ada juga kabar yang kurang sedap. Ini pasti teman-teman yang mengikuti perkembangan kasus UK pasti tahu, karena emang ada kabar yang kurang sedap lah. Ini sampai juga pada komen di IG-nya Mardel ya. Ini aku screenshot salah satunya lah ya. Ini dari
ngetek BP2MI. Gimana ngakunya nggak pakai pihak ketiga, tapi yang sudah diaplikan visa malah yang lewat pihak ketiga. Terus nasib kami gimana yang udah lolos screening, udah bayar DP juga. Mohon maaf saya pakai akun palsu karena demi menjaga keamanan saya, mohon ditindaklanjuti Pak. Nah, ini ngetek Pak Beni ya selaku ketua BP2MI. Nah ini ada yang jawab marfuah, bukan tanggal 8 pada terbang ya Kak. Ini emang ini postingannya udah lama ya. Sudah masuk uang berapa Kak? Aku juga ikut datang waktu interview UK tapi nggak lanjut karena nggak punya biaya. Ini ada komen lagi dari Atmo Jo Supriyono. Ya emang pertama misi dibentuk Forkom itu seperti itu, tapi sekarang berbalik keadaannya, mereka meminta bayaran lebih dari harga yang sudah ditentukan dan lain-lain. Masih mau ngelak, mau saya up bukti-buktinya. Nah, ini ada yang Dedi mengomentari, berarti ente pernah juga jadi anggota tah? Nah, ya saya pernah jadi anggotanya karena pertama dibentuk visi dan misinya bagus, kalau sekarang malah berbalik. Ini buat yang belum tahu ya, Forkom itu forum komunikasi yang pernah musyawarah sama DPR. Aku juga pernah bahas dulu di kontenku yang sebelumnya. Mereka pernah, ya emang mereka memperjuangin untuk Indonesia dapat kuota lagi. Jadi karena mereka itu ex UK, terus bikin, jadi Forkom itu orang-orang yang dulu pernah bekerja di UK dan pulang dan nggak bisa berangkat lagi, bikin forum, bikin perkumpulan gimana supaya bisa berangkat lagi ke UK. Nah mereka kayak ngasih masukan-masukan ke DPR dan alhamdulillah emang tembus ya. Jadi emang ada prosesnya dan akhirnya PT Mardel dapat job itu. Nah, sekilas kayak gitu ya. Nah ini terus ada yang komen lagi dari Herdian. Permainan busuk yang sudah diketahui masyarakat, semua sandiwara mempermainkan kandidat yang melamar dari Jabar, Jateng, Bali, Manado, dan lain-lain. Ternyata yang diberangkatkan orang-orang yang bayar ke Forkom ada 500 orang saja, dan itu permainan supaya seolah-olah prosesnya murni semua. Anggota Forkom dikondisikan buat komen di sini supaya seolah-olah kami sakit hati, padahal ini permainan sandiwara Forkom dan Mardel. Terus ini ada yang komen, lapor rame-rame aja Mas ke BP2MI sama ke GLA karena ini udah menyimpang. Kasihan ratusan calon yang murni berjuang sendiri, kalau ujung-ujungnya cuma anggota Forkom yang lolos. Jadi emang kabar yang kurang sedapnya tuh itu. Jadi kabarnya kalau aku cek-cek di internet lah ya, dari teman-teman juga, itu kabarnya emang Mardel kerjasama sama Forkom, jadi yang diberangkatin cuma yang daftar lewat Forkom. Itu sekilas info dari teman-teman yang daftar ke Mardel tapi nggak lewat jalur Forkom, jadi pada komen di IG ini ya. Nah ini klarifikasinya dari Mardel. Ada yang tanya dari Radina Dea 999, apakah bener Min kalau Forkom udah dapat tiket Mardel langsung, terus gimana orang-orang yang lolos screening kemarin? Terus ada Derizal, iya nih gimana Mardel ditakan? Tentu tidak ya Kak, tidak ada pihak yang dispesialkan, ditunggu info kelanjutannya di grup ya Kak. Nah, kalau klarifikasi dari Mardel katanya itu nggak ada hubungannya sama Forkom, kabarnya kayak gitu kabarnya, tapi untuk kebenarannya saya juga kurang tahu ya, karena ini memang kabar yang kurang sedap. Semoga aja ini nggak benar, semoga aja ini hanya kebetulan. Jadi emang kebetulan satu gedung, kebetulan yang screening ada orang Forkom, mungkin kayak gitu. Semoga aja. Jadi semoga aja buat teman-teman yang udah berangkat ke UK, semoga balik lagi ke Indonesia ya, jangan kabur kayak yang kemarin. Karena ntar kalau kabur, kemungkinan kalau banyak lagi yang kabur, kasus yang tahun 2022 bisa terulang kembali dan Indonesia di blacklist lagi. Dan kalau di blacklist sampai kedua kalinya, itu untuk kemungkinan Indonesia dapat lagi kayak gini itu akan sangat susah. Jadi pertahankan peluang ini ya, biar teman-teman yang lain yang saat ini belum bisa berangkat bisa ikut berangkat. Sekian info dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih dan ditunggu video lanjutannya. Assalamualaikum.